Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler novel Donggua Solen 2 bagian 406 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempet nyimak spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa Juzi kembali ke kota Radian dan bersandiwara untuk memulai misinya membunuh Sutianran. 3 hari berlalu dalam sekejap mata tanpa adanya pergerakan apapun. Juzi hanya terlihat menghabiskan waktu bermain dengan putranya, menjadi seorang ibu untuk anak semata wayangnya. Sementara itu di markas utama Sekte Rosuci, Zhong Liwu dengan wajah pucat terlihat sangat emosi atas tindakan Sutianran memberikan hadiah kepada pasukan elit, bahkan tidak memberikan hukuman apapun setelah melakukan penyerangan terhadap anggota Sekte Rosuci, sehingga dia beranggapan Sutianran sepertinya telah memutuskan untuk mengucilkan Sekte Rosuci. Sambil mendengarkan ucapan putranya dengan wajah tanpa ekspresi, Ye Sisui bertanya, apakah Zhong Liwu telah selesai mengangkut sumber daya mereka ke tempat yang baru? Zhong Liwu mengatakan, sebagian besar sumber daya telah dipindahkan ke wilayah Kerajaan Tianhun. Meskipun Kerajaan Ryu telah menguasai wilayah Tianhun, namun masih perlu waktu bagi Kerajaan Ryu untuk sepenuhnya memahami situasi, sehingga untuk sementara waktu mereka bisa memindahkan markas Sekte Rosuci ke tempat tersebut. Sambil mengangguk, Ye Sisui menegaskan, Sekte Rosuci kali ini mengalami kerugian besar. Tanpa bersembunyi selama 100 tahun, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan penuh. Oleh sebab itu, setelah semua sumber daya dipindahkan, Ye Sisui berniat untuk memastikan Kerajaan Ryu membayar harga mahal. Mata Zhong Liwu dipenuhi kebencian setelah mendengarkan ucapan ibunya alias Ye Sisui, di mana setelah melakukan duel sengit menghadapi Yu Hao, dia mengalami cedera cukup fatal, bahkan roh pelindungnya terluka, membuatnya harus sementara waktu bersembunyi tanpa bisa kembali ke kota Radian. Namun saat ini, masalah besar kembali muncul di Sekte Rosuci. Bahkan pasukan elit Kerajaan Ryu telah melakukan pemberontakan dan membunuh banyak anggotanya. Hanya dengan sebuah cerita Legiun Naga dan Legiun Mata Jahat diserang oleh Master Jahat di kota Doling tanpa bukti yang lengkap. Fakta itu juga yang membuat Ye Sisui merasa segalanya menjadi buruk. Bahkan setelah melihat bagaimana Sutianran bereaksi, serta tidak lagi memihak Sekte Rosuci, Ye Sisui secara nekat melakukan serangan terhadap pasukan elit di wilayah lembah gunung Kerajaan Tianhun, sehingga bisa memberikan tekanan lebih kepada Sutianran atas sikapnya. Namun fakta justru berkata lain. Sutianran justru membiarkan Juzi dan pasukannya kembali ke kota Radian, bahkan memberikan mereka hadiah tanpa hukuman apapun. Ye Sisui pada dasarnya sangat memahami Sutianran. Orang itu tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi jalannya, sehingga Sekte Rosuci termasuk ke dalam target pemusnahan Sutianran. Namun dikarenakan ada dirinya dan Long Xiaoyao, hal itulah yang membuat Sutianran belum berani bertindak. Tapi ketika dirinya dan Kaisar Naga Kegelapan pergi, maka Sekte Rosuci pasti akan dihancurkan. Dengan adanya alasan itulah, Ye Sisui memutuskan memindahkan markas utama mereka ke tempat lain. Selain akan memberikan waktu bagi Sekte Rosuci memulihkan kekuatan, mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan balas dendam. Pada dasarnya, selama dirinya masih hidup, Ye Sisui tidaklah pernah takut Sutianran akan mencoba menghancurkan sektenya. Mau bagaimanapun,
Dia memiliki banyak mata-mata di dalam kerajaan Ryu, sehingga bisa mendapatkan informasi apapun jika kerajaan Ryu ingin menyerang Sekte Roh Suci. Lagi pula, Yeshi Sui juga memiliki gelar master alat roh terkuat di benua saat ini. Tidak berselang lama, Zhong Liwu tiba-tiba mengatakan kalau Juzi adalah wanita yang tangguh. Mereka harus membunuhnya jika memiliki kesempatan. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi takut kepada Sutianran. Meskipun dirinya tidak menyukai Juzi, namun Zhong Liwu tidak bisa mengabaikan fakta kalau Juzi merupakan marsal terbaik di benua saat ini. Bahkan kemampuannya melebihi Adipati Daihou dari Kerajaan Xinglo. Yeshi Sui mengangguk dan mengatakan dirinya sudah merencanakan untuk membunuh Juzi saat berada di lembah gunung. Namun Juzi ternyata telah siap mempertahankan dirinya. Bahkan ketika kembali ke kota Radian, Sutianran mengirim 100 pasukan pengaman kekaisaran untuk menjaganya, sehingga sangat sulit baginya untuk membunuh Juzi dalam satu kali pukulan. Fakta barusan telah menjelaskan kalau kerajaan Ryu telah berkembang sangat cepat selama beberapa tahun terakhir, menjadikan Master Roh tidak berharga, serta tidak heran mereka bisa menguasai kerajaan Tianhun dengan mudah. Oleh sebab itu, Yeshi Sui meminta Zhong Liwu segera mengumpulkan semua anggota dengan kekuatan di atas 7 cincin roh pergi ke markas baru Sekte Roh Suci di kerajaan Tianhun. Meskipun dia memiliki keyakinan Sutianran belum berani menyerang sektenya, namun mereka harus bersiap untuk situasi paling buruk. Sedangkan saat ini, Yeshi Sui berniat untuk menemui Sutianran, mencari tahu apa yang akan direncanakan orang tersebut kepada Sekte Roh Suci. Di saat Zhong Liwu terkejut dan khawatir tentang keselamatan ibunya, Yeshi Sui menjawab dengan sangat arogan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengancam hidupnya. Dirinya merupakan seorang limit dahulu. Bahkan dengan adanya Long Xiaoyao, kerajaan Ryu pasti akan berpikir dua kali jika ingin baku hantam dengan dua orang limit dahulu. Mendengarkan hal tersebut, Zhong Liwu tidak lagi bisa mengatakan apapun. Dia lantas hanya mengangguk dan berbalik meninggalkan ruangan, mempersiapkan segala sesuatu seperti perintah ibunya. Setelah Zhong Liwu meninggalkan ruangan, Yeshi Sui terlihat menunjukkan tatapan kosong di wajahnya. Kemudian terdengar sebuah suara dan bertanya, "Apakah benar-benar layak? Anda harus menyadari tujuan Anda tidak mungkin tercapai. Bahkan jika aku mendukungmu sepenuhnya, hal itu masih mustahil." Di saat Yeshi Sui balik bertanya, "Pernahkah kamu mencoba memberikan yang terbaik untuk membantuku?" Sosok hitam perlahan-lahan muncul tidak jauh di hadapannya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kaisar Naga Kegelapan Long Xiaoyao. Sambil berjalan mendekati Yeshi Sui, Long Xiaoyao memintanya untuk menghentikan tindakannya selama masih ada waktu. Dia beranggapan tidak mungkin bagi Sekte Roh Suci dan sekelompok Master Roh jahat untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Tidak peduli di mana Yeshi Sui mendirikan markas, masih akan ada orang yang akan mengejarnya dan mencoba untuk menghancurkan Sekte Roh Suci. Selain itu juga, Yeshi Sui seharusnya mengetahui seberapa ambisius Sutianran. Setelah orang itu mencapai tujuannya, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan Sekte Roh Suci. Bahkan ketika Sutianran benar-benar berhasil menguasai seluruh benua, hari itu akan menjadi akhir dari Sekte Roh Suci. Kerajaan Ryu pastilah akan memusatkan kekuatan untuk membersihkan benua dari para Master jahat. Ucapan barusan jelas membuat Yeshi Sui emosi dan berteriak marah, membuat Long Xiaoyao langsung terdiam dan menarik nafas. Bahkan sambil menggelengkan kepalanya, Long Xiaoyao bergumam pelan, apakah hal ini benar-benar layak? Pada saat ini, Yeshi Sui tiba-tiba saja bangkit dan bertanya dengan dingin. Saat itu Mu En pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah Long Xiaoyao bisa menjawabnya? Mendengarkan hal tersebut, tubuh Long Xiaoyao tiba-tiba saja bergetar hebat. Bahkan orang bisa melihat kesedihan sangat dalam di matanya. Setelah melihat bagaimana Long Xiaoyao bereaksi terhadap kata-katanya,
Ye Sisui menghela nafas dan memintanya untuk melupakan hal itu. Tidak seharusnya dia menyebutkan hal tersebut. Mau bagaimanapun, meskipun Long Xiaoyao memiliki kesalahan, tapi dia telah menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun di sisinya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan Mu'en dan Zongliwu, membuatnya telah membuktikan rasa cintanya, bahkan telah berjuang untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Pada saat yang sama, Ye Sisui sebenarnya sudah lama ingin mengatakan kalau dirinya sudah memaafkan Long Xiaoyao. Namun dia sangat takut untuk mengatakannya. Dia takut Long Xiaoyao meninggalkannya. Jika hal itu terjadi, dia tidak lagi memiliki seseorang yang dapat dipercayai oleh hatinya. Rasa sakit di mata Long Xiaoyao perlahan menghilang mendengarkan hal tersebut. Sebagai gantinya, air mata perlahan mengalir di pipinya. Sementara Ye Sisui dengan lembut mengatakan, saat ini dia benar-benar telah memaafkannya, sehingga Long Xiaoyao tidak lagi perlu merasa bersalah atas kejadian di masa lalu, serta tidak perlu lagi merasa berhutang apapun. Oleh sebab itu, jika Long Xiaoyao ingin pergi, dia bebas untuk melakukannya. Jangan lagi membiarkan dirinya terbebani. Di saat Long Xiaoyao tersenyum pahit dan bertanya, kalau Ye Sisui pastilah sudah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi, tubuh Ye Sisui tiba-tiba saja membeku. Dia bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Sementara Long Xiaoyao menghela nafas dan mengatakan, dirinya sudah terbiasa berada di sisinya. Meskipun selama ini tidak pernah memberikan bantuan terhadap kesalahan Ye Sisui, namun Long Xiaoyao selalu melindunginya dan berdiri di sisinya, membuatnya secara tidak langsung juga bersalah atas semua tindakan Ye Sisui. Selama 100 tahun ini, Long Xiaoyao berjuang menutup mata melihat Ye Sisui melakukan pembunuhan dan mengumpulkan para masro jahat. Namun semuanya dia lakukan hanya untuk tetap berada di sisinya, berjuang menahan pahitnya kejahatan masro jahat hanya untuk membuktikan cintanya. Tidak peduli apapun konsekuensinya, Long Xiaoyao tetaplah bertekad berada di sisinya. Bahkan jika dewa memberikan hukuman kepada Ye Sisui atas tindakannya, Long Xiaoyao tetap bersedia menanggungnya bersama-sama. Air mata mulai mengalir di mata Ye Sisui. Dia menggunakan tinjunya untuk memukul dada Long Xiaoyao berulang kali, serta bertanya, kenapa Long Xiaoyao bertindak sangat bodoh mengorbankan dirinya sendiri. Long Xiaoyao tersenyum dan memeluknya dengan erat serta mengatakan, hal itu dia lakukan karena cinta. Bahkan dia tidak ragu untuk mengatakan, tidak ada orang lain yang bisa mencintai Ye Sisui lebih daripada dirinya. Waduh, nenek-nenek dan kakek-kakek overpower kita ini masih bisa ngomongin cinta ya guys ya. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong masih menunggu dengan tenang. Selama 3 hari ini, Juzi tidak memberikan kabar apapun. Tapi mereka belajar bagaimana pasukan dihargai atas prestasi mereka di medan perang. 3 legiun pada akhirnya diizinkan memasuki kota Radian. Meskipun Kekaisaran Ryu telah menaklukkan Kekaisaran Tianhun, mereka masih tetap menderita kerugian besar. 2 dari 4 legiun elit telah dirusak oleh musuh-musuh mereka. Ribuan Master Alatro yang dikirim untuk memperkuat juga sepenuhnya musnah. Selain itu, mereka telah kehilangan sekitar 5 Master Alatro kelas 9, ditambah dengan sumber daya dan persendiaan yang telah mereka keluarkan, serta masalah Sekte Roh Suci, Kekaisaran Ryu cukup terguncang. Tentu saja, hal ini mungkin juga merupakan kesempatan baik bagi Kekaisaran Ryu untuk memulai kembali hal-hal tertentu. Selama mereka mempertahankan keunggulan mereka dalam hal teknologi Alatro, hanya masalah waktu sebelum mereka mengembalikan kerugian sebelumnya. Pada saat ini, aula kebajikan yang sebelumnya hancur telah dibangun kembali, namun tidak lagi berada di bawah pimpinan Jing Hongchen. Banyak Alatro telah dikirim ke wilayah kerajaan Tianhun, tetapi sebagian besar hanyalah Alatro yang bisa digunakan warga biasa. Dengan menggunakan alat Alatro yang digunakan oleh warga sipil,
Kekaisaran Ryu telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan sumber daya dari Kekaisaran Tianhun. Sumber daya ini semuanya berguna untuk mengembangkan militer Kerajaan Ryu. Ketika Kerajaan Ryu terus meningkatkan alat roh berbentuk manusia, Hu Yuhao pernah bertanya kepada Juzi, bagaimana master alat roh kelas 5 dan 6 mereka dapat menggunakannya. Meskipun Juzi tidak mengungkapkan jawaban untuk pertanyaannya, namun Hu Yuhao bisa melihat sedikit kesedihan di matanya, sehingga membuat Yuhao menyadari hanya ada satu kemungkinan, di mana seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup kuat untuk mengendalikan alat roh berbentuk manusia. Hal ini seperti baju besi pasukan Ponik yang saat ini dia gunakan. Seseorang biasanya akan menemukan kekuatan spiritual meningkat setelah mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Individu yang diberkati dengan jiwa bela diri tipe spiritual dapat mengembangkan kekuatan spiritual mereka secara terpisah. Selain dua cara normal tersebut, seseorang juga dapat merangsang otak secara artifisial. Jika Kekaisaran Ryu telah mencapai beberapa hasil di bidang ini, mereka mungkin telah menggunakan metode ini untuk secara artifisial meningkatkan kekuatan spiritual pasukannya, sehingga mereka bisa menggunakan alat roh berbentuk manusia. Namun hal ini juga mengartikan para master alat roh telah kehilangan potensi mereka. Mereka tidak lagi bisa meningkatkan kultivasi di masa depan. Suan Ziwen pernah memberitahu Yu Hao tentang bagaimana Kerajaan Ryu meningkatkan kekuatan spiritual manusia melalui metode stimulasi. Namun Kerajaan Ryu tidak pernah benar-benar mempraktekannya karena efek samping yang kuat. Jika Kerajaan Ryu benar-benar bisa menghilangkan efek sampingnya, maka bisa dipastikan Legiun Kerajaan Ryu pastilah tidak akan terkalahkan. Memikirkan hal itu, Hu Yuhao mulai melihat pasukan di sekitarnya, di mana setelah mendapatkan apresiasi, mereka mendapatkan perlakuan istimewa, bahkan diberikan waktu 10 hari beristirahat. Pada saat ini, Hu Yuhao telah menyelimuti seluruh kamp militer dengan deteksi spiritualnya. Satu-satunya keuntungan yang didapatkan selama 3 hari ini, Yu Hao mendapatkan fakta kalau pasukan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatur kembali rencana, sehingga sudah dipastikan tidak akan kembali memulai perang dalam waktu dekat. Bahkan jika rencana Huo Yuho dan Juzi gagal, Kekaisaran Ryu mungkin tidak akan meluncurkan operasi militer besar dalam waktu 1 tahun. Huo Yuhao tidak tahu berapa banyak Kekaisaran Xinglo telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dia percaya bahwa mereka seharusnya sedikit membaik tanpa tekanan. Memikirkan hal itu, Huo Yuhao tidak bisa tidak memikirkan bapaknya. Bahkan Yu Hao berniat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Adipati Dai Hao setelah berhasil membunuh Sutianran. Dia juga ingin memberikan penghormatan di makam ibunya. Meskipun kebenciannya yang hebat sudah hilang, kepahitan dan rasa sakit masih ada di hatinya. Huo Yuhao sering berpikir pada dirinya sendiri betapa hebatnya jika ibunya masih hidup. Dia percaya bahwa dia pasti akan bisa memberi kehidupan yang baik dengan kemampuannya saat ini. Tapi sayangnya, hal ini hanya sesuatu bayangan. Dia tahu menyadari mustahil untuk membangkitkan kembali orang mati. Tidak peduli sekuat apapun Yu Hao, dia tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali ibunya. Huo Yuhao langsung geram oleh pikirannya. Meskipun dia bisa memaafkan Dai Hao dan Dai Huabin, namun dia tidak bisa memaafkan istri pertama Dai Hao. Pasalnya orang tersebut menjadi dalang terbesar kematian ibunya. Menyadari Huo Yuhao sedang memikirkan sesuatu dari ekspresi wajahnya yang aneh, Tang Wutong tiba-tiba saja bertanya. Namun Yu Hao tidak langsung menjawabnya. Sebagai gantinya, dia menarik tangan Tang Wutong, menggunakan kemampuan imitasi untuk meninggalkan kamp militer, serta berjalan-jalan santai di kota Radian. Tang Wutong benar-benar menikmati cara mereka berjalan tanpa khawatir. Namun dia akhirnya masih bisa merasakan perubahan suasana hati Huo Yuhao. Sementara Yu Hao sendiri segera menggelengkan kepalanya dan mengatakan kalau dia hanya sedang memikirkan ibunya.
Di saat Tang Wutong memintanya untuk tidak khawatir, serta mereka akan memberikan penghormatan kepada ibunya setelah selesai melakukan misi, Yu Hao langsung tersenyum. Namun dia meminta Tang Wutong juga memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Tidak sampai di sini, Yu Hao juga berjanji kepada Tang Wutong setelah semua masalah di tempat ini selesai, serta kedua kerajaan mendapatkan waktu 10 tahun tanpa perang, Yu Hao akan mengadakan lamaran secara resmi untuk menjadikan Tang Wutong sebagai istrinya. Ucapan barusan jelas membuat wajah Tang Wutong memerah malu, sementara Yu Hao tertawa. Dia seperti sudah melupakan kesedihan di hatinya. Mau bagaimanapun, selama ada Tang Wutong di sisinya, Yu Hao selalu bisa mendapatkan kebahagiaan. Wadidaw, makin kompleks ya guys ya alur ceritanya, dan menandakan kita mendekati fase-fase tamat ya guys ya. Dan di spoiler hari Senin bakalan ada spoiler seru ya guys ya, dimana kita akan ungkap detail secara 3 limit dulu, yaitu Master Muan, Ye Shisui, dan Long Xiaoyao. Jadi Mimin saranin klik subrek supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.